Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi kita belajar tematik tema 8 dengan judul pengaruh gaya terhadap gerak benda. So, stay tune. Pada semester lalu kita sudah mempelajari tentang gaya dan macam-macamnya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh gaya tersebut terhadap gerak benda. Setiap hari kita selalu menggunakan gaya untuk melakukan berbagai aktivitas. Misalnya saat membuka dan menutup pintu, membuka jendela, mendorong meja, mendorong kursi, menarik mainan mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Jadi Miss ulang kembali, jadi gaya merupakan kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Jadi gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Dan gaya itu ada gaya yang kuat dan ada juga gaya yang lemah. Nah, gaya yang diberikan pada suatu benda akan berpengaruh terhadap kondisi benda tersebut. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda dan dapat juga mengubah bentuk benda. Gaya dapat memengaruhi suatu benda. Benda yang dikenai gaya bisa menjadi diam, bergerak, berubah bentuk ataupun berubah arah gerak. Nah, berikut pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama yaitu gaya menggerakkan benda diam. Jadi sebuah benda yang diam jika dikenai gaya dapat menjadi bergerak. Misalnya ketika anak-anakku bermain bola, bola yang awalnya diam akan menjadi bergerak setelah Ananda menendang bola tersebut. Artinya gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, contoh lainnya juga seperti ketika anakku menggeser lemari, atau ketika seperti tadi contoh yang Miss tampilkan seperti mengayuh sepeda atau melempar bola atau melempar batu. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Jadi kebalikan daripada yang pertama. Selain bisa membuat benda dapat bergerak, gaya juga dapat membuat satu benda menjadi diam atau berhenti. Misalnya ketika anakku mengayuh sepeda yang bergerak, itu akan berhenti jika anakku merem sepeda tersebut. Begitupun motor ya, ketika Ananda mengendai motor, jika Ananda merem berarti sepeda itu, motor itu akan berhenti. Begitupun ketika anakku bermain kelereng atau kelereng itu menggelinding, itu akan berhenti jika anakku menahan kelereng tersebut dengan kaki atau tangan. Jadi mengerem sepeda tadi dan menahan kelereng yang menggelinding itu termasuk bentuk gaya. Jadi dengan demikian gaya itu dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Coba anakku perhatikan mobil yang sedang bergerak. Jika anakku amati kecepatan mobil tersebut itu tidak akan sama ya. Anakku bisa lihat pada speedometer. Jadi gerak mobil terkadang cepat dan terkadang juga lambat. Nah, kira-kira apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Nah, ketika jalan lengang, pengemudi akan menginjak gasnya. Akibatnya mobil akan melaju kencang. Namun ketika ada mobil yang lain di depan, pengemudi akan menginjak rem. Akibatnya laju mobil akan melambat. Jadi injakan gas dan injakan rem tersebut itulah disebut bentuk gaya. Oleh karena itu gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak benda. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Pernahkah anak-anakku bermain bola? Nah, dalam permainan bola tidak akan bergerak ke satu arah saja kan? Akan tetapi bola tersebut akan bergerak ke segala arah.
Nah, arah gerak bola tidak dapat berubah sendiri, akan tetapi harus diubah oleh pemain bola tersebut dengan cara disondol atau ditendang. Nah, menendang bola itu merupakan bentuk gaya. Dengan gaya ini, arah gerak bola dapat berubah. Contoh lainnya, saat anakku naik sepeda, tentunya sepeda yang Ananda naiki tidak hanya berjalan lurus kan, akan tetapi sepeda juga dapat berbelok ke arah kanan atau ke kiri atau yang diinginkan. Nah, jika ingin mengubah arah sepeda, ya Ananda cukup membelokkan stangnya. Nah, hasilnya arah sepeda pun akan berubah. Itulah yang disebut gaya mengubah arah gerak benda. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Semoga anakku semua bisa memahaminya dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.